Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 17 Januari 2022. Saya akan membahas untuk saham dan IHSG untuk besok teman-teman ya. Kira-kira seperti apa kondisi market hari ini? Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, IHSG tidak kemana-mana. Kita akan cek dulu chart dari IHSG ya, seperti ini. IHSG-nya closing-nya adalah di 6.645,048. Turunnya 48,353 poin atau turun 0,72%. Nah, kalau kita lihat sebenarnya teman-teman, ini IHSG kembali lagi dalam satu rentang gerak yang saya gambarkan kemarin ya teman-teman. Dalam satu rentang gerak yang saya gambarkan di sini. Jadi ya sudah sekitar 7 hari bursa lebih, tepatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 10 hari bursa atau 2 minggu IHSG ya di situ-situ aja. Untuk titik rendahnya adalah di kisaran 6.628, titik tertingginya adalah di 6.738. Dan ya ini wajar aja sih sebenarnya IHSG-nya jadi sideways seperti ini. Kita akan tengok dulu saham-saham penggerak indeks ya. Kita lihat sekilas dulu untuk regionalnya seperti ini. Sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat juga ya teman-teman. Seperti ini. Kita tengok saham interest. Sebenarnya hari ini banyak yang hijau juga ya. Sorry, ini interest tag ya, interest stock ya. Saya keliru ambil. Saya harusnya ambil di market cap di sini. Ya di sini mix ya teman-teman. Ada yang hijau. Sayangnya ini untuk Arto juga naiknya sedikit aja. BCA ini merah ya, ini 5 saham pendukung indeks utamanya nggak banyak yang bergerak. Yang bergerak itu Bian, seperti biasa, DCI turun dan MTK turun. Unilever turun, jadi secara umum, nah ini ada BBAI juga malah ARB teman-teman. Jadi IHSG-nya jadi cukup berat untuk bergerak hari ini. Dan karena saham pendukung indeks juga nggak bergerak, ya IHSG-nya seperti itu teman-teman ya. Pergerakannya jadi seperti itu. Kita lihat Telkom aja juga, dia juga turun tipis seperti itu. Untuk hari ini nggak banyak yang saya bisa sampaikan karena memang jujur saja tidak menarik dan pilihan sahamnya juga sangat terbatas teman-teman ya. Seperti di sini, terpaksa pilihan sahamnya terbatas ya, mau nggak mau teman-teman. Memang kondisi market lagi seperti ini. Nah, untuk saham-sahamnya itu sekilas tadi sudah saya lihat saham-saham dari biasanya, list biasanya yang saya lihat itu memang hanya beberapa saham saja teman-teman yang masih pergerakannya masih cukup oke. Yang pertama BBNI yang saya sampaikan kemarin masih sama ya bahasanya bahwa dia ada 3 level harga dan saat ini BBNI dia berada di level harga yang kuning itu. Artinya dalam satu box konsolidasi yang baru. Dan bagusnya lagi untuk BBNI ini dia sudah nyampe di sekitar 7.200, which is itu kalau misalkan dia tembus area baru lagi, itu BBNI berpeluang untuk bermain di rentang yang cukup lebar di sini, yang di hijau yang di atas nih teman-teman. Seperti itu. Dan kalau misalkan ekonomi membaik, COVID membaik, ini bisa jadi memang saham-saham bank ini dia sudah tidak akan murah lagi teman-teman. Memang yang kelihatan pergerakannya bagus, nggak semua ya, BBNI ini termasuk yang paling bagus sih menurut saya. Kemudian ini juga mulai beranjak naik, ini adalah BBRI teman-teman. BBRI ya. Untuk resistan BBRI ini sekarang ada di 4.240. Ada yang nanya, BBRI sebaiknya beli di mana? Kalau beli itu adalah di supportnya teman-teman. Kalau sekarang ini memang dia berada di support di 4.200 karena ini sebelumnya resistan dan sekarang berhasil dilalui. Ini support. Cuman namanya beli saham itu kan kalau di sini adalah support yang terdekat, ya memang ini tipis sekali. Artinya kalau dia
mencoba menembus resistan di atasnya dan dia nggak kuat, maka ya kalau supportnya nggak kuat dia tembusnya mencari support yang ada di bawahnya, dan support yang ada di bawahnya adalah di sini di 4150. Seperti itu. Untuk saham-saham blue chip ini sebenarnya ketika terjadi penurunan itu adalah saat yang baik untuk membeli. Nah, kemudian adalah untuk BBCA. BBCA di level harga yang hijau ini itu sebenarnya kemarin kan sempat dilalui. Hari ini sebenarnya masih di dalam titik tersebut juga. Cuman dia closingnya sempat masuk area kuning atau tembus resistan. Tapi closingnya di bawah naik lagi sehingga masih berada di atas support 7.750. Kemudian untuk BGTG untuk dipantau aja teman-teman ya, karena ini barang sudah sampai dasar dan sudah ada percobaan naik. Ya, walaupun sekarang masih lemah, tapi ini secara cross up MA3 dan 5 udah terjadi. Jadi sebenarnya dalam 3 hari ini harganya udah nge-cross rata-rata harga 5 hari. Kemudian yang bisa dipantau juga adalah BABB. Ini ada turning MA3 dan 5 ya teman-teman. Walaupun masih belum terasa, tapi ini setidaknya udah 4 hari ini dia sudah kelihatan ada turningnya. Terus kemudian yang bisa dipantau juga adalah saham bank BANG, Bank Aladin Syariah teman-teman ya. Ini sudah 3 hari berada di base dan hari ini memang sebenarnya turun lebih dalam dari kemarin, tapi ada percobaan naik. Silahkan dipantau aja, dimasukkan ke watchlist. Nah, kemudian untuk saham Amar, ini Amar kemarin sempat saya bahas juga. Amar ini kan volatilitas cukup tinggi juga, ya, naik turunnya cukup tinggi juga. Ketika sampai di 50 retracement dari dasarnya, ya, dia ngetes lagi 50, testing ke 23, berulang-ulang seperti itu, dan hari ini akhirnya bisa ngebreak di 617. Kita lihat dulu, dia pernah di 710 ya teman-teman. Jadi ini bukan merupakan all time high, tapi nggak apa-apa. Ya, secara chart juga sebenarnya dalam monthly-nya oke. Chart bulan ini dia cukup penuh untuk harga di level harga sekarang. Oke, kemudian kita lanjutkan yang lainnya, dinar ya teman-teman. Kemudian untuk dinar teman-teman ya, ini dia mencoba menembus resistan pertama hari ini namun gagal. Ya, bisa diperhatikan ya, ini untuk harga udah cross up MA3 dan 5 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Kemudian untuk BFIN saat ini dia retracement, perhatikan di 50 retracement-nya ya. 38 memang jebol, memang ada peluang ke 1250 di 61,8 retracement. Kemudian untuk auto ini udah 3 hari terjadi turning pelan-pelan. Ini sepertinya besok akan terjadi cross up MA3 dan 5. Harganya ada kebaca ada turning, kemarin ada doji, butuh konfirmasi hari ini. Sebenarnya konfirmasinya oke hari ini, cuman masih belum begitu kuat. Untuk Indofood dia retracement teman-teman hari ini sampai ke 38 retracement, namun demikian dia mantul lagi ke atas dan mencoba untuk menembus 23,6 retracement namun belum berhasil. Nah, untuk Garuda Food teman-teman ya, Garuda Food dia 3 hari yang lalu dia sampai dasar dan sudah naik, dan kenaikannya ini sudah melewati 23, bahkan sudah ngetes ke 38 retracement 38,2. Nah, untuk Akra masih saya jadikan watchlist untuk besok teman-teman, karena Akra ini barang kalau turun ini juga biasanya setelah sentuh supportnya dia akan juga mantulnya juga cukup oke. Memang hari ini dia ngebreak dari ini ya, dari triangle ini, tapi perhatikan di area ini adalah area support, yaitu kisaran di 795. Untuk Akra ini kan sebelumnya pernah right issue ya, pernah stock split ya teman-teman. Jadi memang pilihan sahamnya terbatas teman-teman ya, mau nggak mau hanya makan saham-saham ini aja, saham-saham yang biasa. Nah, seperti Harum nih juga kan, ini juga saham tradingan teman-teman ya. Sekarang ya dia naik sampai 11.850 3 hari yang lalu, terus retracement ini sampai 50, sebenarnya cukup oke. Tapi saya rasa pasti ini masih ada yang antri di 61,8 di 10.400-an teman-teman. Ini saham tradingan saya, hampir tiap hari saya trading untuk Harum ya teman-teman. Kemudian untuk Adaro dia fase retracement ya teman-teman. Fase retracement perhatikan di 2160. Untuk Indo Tambang Raya ini justru sebenarnya diam-diam ini dia naik. Namun demikian naiknya ya benar-benar sangat menguras kesabaran, karena naiknya pelan-pelan aja hitungannya untuk selevel harga dari Indo Tambang Raya ini pelan-pelan aja.
Namun demikian perhatikan saat ini dia berada di atas, tepat di atas dari resistan pertama teman-teman, di 20.050, 21.050, di mana closingnya di 21.250 ya. Nanti perhatikan di 21.450. Kemudian untuk United Tractor ini sebenarnya cukup oke ya. Dia sudah mulai istilahnya bermain di atas resistnya dia, mencoba untuk naik ke 38 retracement. Dia memang ada target sampai ke 25.265 teman-teman. Nah, untuk saham-saham konstruksi ini saya bahas karena hari ini dia breakdown dari supportnya. Ini perhatikan support-support yang di bawahnya ada di, untuk adikarya ada di 774. Saya belum masuk dari dulu, cuman memantau aja. Untuk adikarya ini sepertinya terdekatnya sudah nggak ada support lagi, kecuali ambil beberapa bulan lalu September di 785. Untuk Wika masih ada lah support di 1050, support bulan Desember kemarin. Tapi kalau misalkan 7 bol ada lagi di 911, itu support bulan September juga. Untuk PTPP iya sama dengan Adi, supportnya mencari di support bulan September, itu Agustus September itu di sekitar 880. Pas kita juga sama, cenderung turun semua. Untuk konstruksi rata-rata turun ya teman-teman. Untuk pakuan boleh diperhatikan, kemarin Doji butuh konfirmasi, hari ini ada konfirmasi dia. Ada konfirmasi penurunannya. Nah, kita tengok dulu dari tren terakhir aja karena trennya pendek-pendek. Ya, kenaikan hari ini dia sampai di 38,2 retracement ya teman-teman. Kenaikannya udah sampai 38,2 retracement. Misal pun dia kuat melewati, misal pun untuk pakuan ini nanti ini target pertamanya itu di sini, di target pertamanya adalah di 450 teman-teman. 450. Nah, kalau nanti misalkan dia kuat di atas itu ya, maka ada target berikutnya adalah di 470 ya. Ya, ini bertahap-bertahap seperti itu. Baru kemudian kalau masih kuat lagi, targetnya itu adalah di 500-an. 500-an. Nah, untuk asa teman-teman ini benar-benar barang tradingan ya. Ini dia support resist gitu biasa banget disentuh. Seperti ini, cuman dia polanya kan adalah triangle seperti ini. Descending triangle sih. Jadi ketika saya bikin garis resistan dan ternyata dia nurut banget hari ini. Dan sekaligus ini adalah 50 retracement, jadi cukup sakral, jadi orang-orang take profit di area tersebut. Kemudian untuk MTK teman-teman ya, kemarin cukup oke sinyalnya, hari ini juga dilibas balik turunnya. Jadi memang trading sekarang ini nggak mudah teman-teman. Ketika dapat sinyal udah bagus pun juga balik seperti ini. Jadi ini baliknya juga di bawah 50, jadi ada target ke 1.800 teman-teman ya. Jadi nanti aja kita pantau kalau di area 1.800-an di sini. Ya karena dia nggak kuat ya di 50. Pantau aja di 1.850. 50 retracement ya. Nah untuk Saratoga dalam fase retracement sekarang. Ini perhatikan supportnya ada di 27, 2.720, 2.600. Kemudian AGI boleh dipantau ini barang sampai dasar dan hari ini ada percobaan kenaikan, resistannya di 1.520. Oke teman-teman, kondisi market memang lagi kayak gini. Saya rasa juga teman-teman juga merasakan susahnya trading saat ini ya. Saya merasakannya teman-teman, jadi memang terpaksa saya juga makannya saham itu-itu aja teman-teman. Hampir tiap hari saya trading saham yang saya hafalkan teman-teman. Termasuk WSML ini juga saya masih trading setiap hari. Ya teman-teman, ini cukup oke sih, cukup saya bisa pakai trading dan pergerakannya cukup terbaca seperti ini ya. Ini setiap open seperti ini. Kadang open ditarik di awal, kadang hari ini tarik sebentar di awal terus turun. Apakah masih berlaku sama besok pagi-pagi ditarik? Biasanya saya take profit dulu, baru sore turun saya ambil. Itu BSML seperti itu. Kemudian ini saya coba untuk melengkapi koleksi saham crispy saya teman-teman. Ini saya tulis dulu aja. Yaitu ini, tapi sekali lagi ini teman-teman
mesti harus berhati-hati semua ya teman-teman. Mesti harus berhati-hati semua, yaitu Seger, BSSR, Aldo, SDMU, Zins, Yellow sih udah berapa kali trading, GTSI, ini saham baru juga. Bima hari ini ARA ya, ada yang nanya tadi Pak, Bima ARA, SMMT. Ya intinya sih kalau saham seperti ini, intinya teman-teman juga harus hafal aja. Karena ya sama lah, trading itu kan sebenarnya kalau teman-teman cukup hafal, jadi tahu. Kayak BSML tadi kan kebiasaannya di harga berapa, di jam berapa dia ditarik seperti itu. Jadinya kita tahu ya teman-teman. Dengan kita tahu sedikit atau tahu pergerakan, hafal pergerakan tersebut, jadi kita bisa bisa memperkirakan seperti itu. Walaupun ya mungkin hafalan itu bisa sangat berubah kondisinya. Nah seperti ini contohnya Seger ya. Ini ketika dia terkoreksi, kita ambil tren terpendeknya aja ini. Dari sini dia di 50 ini memang ada gerenjelan istilahnya, ada pertarungan, sehingga ketika sampai 50 ini koreksi sampai 38, testing lagi 50, dites lagi. Karena seperti ini, oke teman-teman, sorry, tadi ada iklan agresif banget nelpon, jadi saya pending dulu. Jadi Seger, sumber global energi ya teman-teman, dia tembus 50 retracement sehingga memang ada sempat terjadi pergulatan di sini, perperangan lah seperti ini ya. Pertarungan antara buyer seller di sini 3 hari. Hari ini ngebreak sehingga langsung cari target terlebih tingginya ya. Target lebih tingginya sih memang udah kecapai juga teman-teman. Jadi ini barang ya oke lah. Gak apa-apa, kondisi kayak gini sambil mengasah kemampuan kita juga. Yang penting teman-teman hati-hati aja, jangan all in. Saya juga BSML juga nggak all in teman-teman, tapi setiap hari trading beberapa kali seperti itu. Jadi lumayan juga dalam kondisi sekarang. Jadi ini oke, kita coba tengok. Ternyata dia sempat di 1475 ya, tertingginya itu ya kita keep aja dulu lah seperti itu. BSSR kemudian tertingginya 5000. Iya, sekarang berarti dia sempat turun. Ya, bener 5000. Ya oke lah, kita pantau dulu pergerakannya, kita hafalin. Saya juga belum hafal. Nah, ini kita lihat. Kenaikan sekarang udah ngetes 38 retracement. Berarti supportnya ada di 23,6 retracement di 3700. Kemudian kita cek Aldo. Aldo memang udah saya bahas kemarin ya teman-teman. Ya, ini membentuk satu uptrend price channel. Dan cara membelinya adalah ketika berada di support dari uptrend price channel. Dan hari ini memang kelihatan dia ketika ketemu resistan dari uptrend price channelnya, dia ada take profit di sini. Di sini ada take profit. Di sini ada take profit juga. Di sini entry. Di sini entry. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi jangan langsung diajar makan seperti ini, tunggu dulu, dia adem dulu. Polanya harus kita hafal. Karena di saham itu yang penting teman-teman tuh tahu entry-nya. SDMU Pak, gimana? Bisa dianalisa nggak Pak? Kita tengok dulu ya. Polanya adalah naik, turun, naik, turun. Kalau seperti ini kemungkinan kita bikin dulu, kita hafalin dulu polanya. Ya, kita hafalin dulu polanya. Di sini resist dites ya. Di sini resist ditembus dulu. Kalau kita lihat di sini pada saat dia hampir tembus resist, dia besoknya naik. Jadi logikanya dong, mungkin besoknya naik seperti ini, baru dia ketemu resist dulu dan dia akan konsol dulu seperti itu. Jadi setiap kenaikan dia memang bisa sangat liar turunnya sampai 61 retracement ya. Terus kemudian sama juga sebelumnya yang ini 61 juga retracement juga. Jadi setiap naik 2 hari 3 hari naik sampai puncak, buang, turun, koreksi 2 minggu, baru kemudian retracement sampai 61, digas 3 hari, koreksi lagi sampai seminggu kalau yang di bawah 7 hari. Nah ini digas lagi
Kalau secara pola yang 2 hari kebentuk ini harusnya besok masih ngegas. Oke, kita tengok aja dulu ya, karena hari ini juga arah. Arahnya di harga berapa? Kita tengok. Arahnya di average-nya 128 ya. Ya, berarti banyak yang beli di bawah sih. Ya tetap hati-hati aja, ilmu harus kita pelajari pelan-pelan, kita hafalkan, dan juga pola pergerakannya juga kita harus hafalkan. Zinc saya bahas karena dia turun ekstrim 4 hari, turun ekstrim 3 hari, dan kemudian ada 1 hari kemarin rejection. Hari ini sebenarnya cukup oke, tapi masih belum begitu oke. Sementara dipantau dulu. Yellow udah berapa kali trading, ini barang sempat diajar turun ya. Kemudian turun. Nah, sebenarnya udah sampai seperti base. Saya sempat masuk teman-teman di sini. Di sini saya sempat masuk, saya buang. Ya, dia belum masuk lagi. Kita pantau aja dulu karena yang penting dia bisa nge-break 150 dulu. GTSC kalau nggak salah saham baru ya. Dia turun terus, habis itu nge-base sebentar langsung digas naik ya. Kita pantau dulu aja. Bima hari ini tadi ada yang nanya, Pak Bima arah ikut nggak? Seperti itu. Saya nggak ikut. Ya nggak apa-apa, saya masukkan ke list aja dulu ya. Polanya kita hafalin dulu. Kita bikin satu garis dulu yang kira-kira mewakili pergerakannya. Kira-kira ya, melewati paling banyak titiknya aja nggak apa-apa. Seperti ini jadi polanya. Digas 3 hari turun, digas lagi, ketemu resist, dia cukup rapi. Turun, ketemu support dari uptrend price channel, digas 3 hari, turunnya bisa sebulan nih. Digas 3 hari, turun, digas 3 hari. Jadi polanya di sini ada satu pola mikronya yang hampir sama. Jadi ini adalah uptrend price channelnya yang besar. Nanti ada satu pola kecilnya di sini. Ya, kemudian ada satu pola lagi. Pola kecil di sini juga ini. Jadi seperti ini ada pola juga di sini. Jadi ada semacam triangle seperti itu kecil. Ngebreak lagi ya. Setelah ini mungkin sebulan ya, ngebreak lagi. Terus seperti itu. Rata-rata pergerakan seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau masuk seperti ini harus lihat polanya dulu ya. Jangan dihajar mentah-mentah. Kita mesti lihat dulu ya teman-teman. Kita mesti lihat dulu dan kita lihat dulu untuk harga monthly-nya. Nah, monthly-nya dia sempat tinggi banget, 950. Jadi sekarang, tapi tahun 99 ya teman-teman, tahun 99. Tahun 2000-an lah. Jadi tetap mesti berhati-hati. Ya sama apapun hati-hati, sementara kita menambah ilmu kita trading di saham-saham yang ya saya sebut saham-saham yang kapitalisasinya kecil seperti itu. SMMT, oke. Dia juga cukup berpola, tapi teman-teman mesti berhati-hati. Polanya adalah pola yang mana ketika naik, terus konsolnya atau diamnya cukup lama. Ya, mesti hati-hati, jangan salah masuk. Jadi kalau seperti ini udah digas 2 hari, kemungkinan besok turun lagi kalau kita ngelihat satu polanya. Bentuknya juga ini satu lorong bawah ya, kita copy. Kita paste lorong atas. Nah, seperti itu ya. Jadi, usahakan selalu membeli ketika berada di bawah. Baik, teman-teman, kondisi memang lagi seperti itu. Mau nggak mau, ya harus mau. Seperti itu ya, teman-teman. Saya sendiri juga lagi tradingnya juga saham-saham yang ya kadang saham-saham kecil, teman-teman. Seperti itu. Yang penting harus kalau waktunya dia mau turun, candlenya seperti itu di tape readingnya. Kalau bagi saya mending lebih baik take profit. Karena kondisi sekarang cash itu adalah the king. Karena dengan cash teman-teman bisa ikut saham-saham trading cepat. Dan ketika sudah profit juga profit itu sebaiknya di take profit. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman tetap semangat ya, kondisi market memang sangat dinamis.